Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya, Tahan Budi Triutomo, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Baik, di sini saya tidak sendiri nih. Saya ditemani oleh teman saya, yaitu Bu Maria. Ya, Selamat siang. Beliau ini guru kelas 3 di SD Negeri Kuain 1. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Luar biasa Pak, sehat, puji Tuhan. Alhamdulillah ya Bu ya. Baik, hari ini kita akan adakan percakapan Ibu tentang apa pra-observasi yang akan kita laksanakan di pagi hari ini. Gimana Ibu? Ada kesibukan Ibu? Apa ini Bu? Sebelumnya ya kesibukannya bebas ya ini ya. Bebas SAS Pak. SAS, kelas iya, kelas. ada yang SAS, ada yang PAS ya. Oh iya. Sebelumnya nanti saya akan amati nih jalannya dari proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Saya akan melakukan proses supervisi dari kelas ataupun, dan tujuan yang akan dilakukan dari supervisi ini adalah yang pertama untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan observasi sebagai persiapan awal dalam pembelajaran, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid panjenengan, yang nantinya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama ini Bu, kaitan dengan tujuan. Kira-kira ini Bu, apa sih tujuan Ibu yang ingin dicapai dalam pembelajaran yang ingin dicapai hari ini? Kebetulan ya Pak, nanti jadwalnya pembelajaran saya itu SPDP, dan saya akan memberikan materi tentang kolase. Nah, sebelum pembelajaran nanti juga akan saya berikan ke anak-anak itu video cara kolase atau macam-macam jenis kolase, terutama dari bahan alam, biji-bijian. Nah, kemudian selain itu saya akan gunakan juga, selain dari melihat video, penjelasan dari guru, kemudian ada juga nanti forum diskusinya antar kelompok, karena saya akan membentuk kelompok untuk anak-anak dalam pembuatan ini. Nanti anak-anak juga akan praktek membuat kolase dengan tujuan, yaitu anak bisa mengerti bagaimana teknik-teknik membuat kolase yang benar. Tidak hanya menempel saja. Jadi anak bisa menyesuaikan jenis biji-bijian, karena nanti materinya biji-bijian apa yang harus dibawa, kemudian dari sketch gambar apa yang akan dibuat untuk kolase, dan teknik menempelnya pun juga anak-anak tahu, tidak secara acak ngawur lem terus disebari biji itu enggak. Jadi ada tekniknya, jadi anak tahu bagaimana membuat kolase yang benar. Selain itu nanti juga anak bisa meningkatkan kerjasama di kelompoknya. Ya, dengan hasil kerjasama kelompok nanti mereka bisa membuat kolase baik secara kelompok maupun mandiri. Dan tujuan kami yang terakhir, yang terakhir itu adalah ini menguji mental anak. Karena biasanya anak kalau disuruh maju itu kan agak malu, mungkin takut. Nanti setelah ada kelompok, secara kelompok nanti salah satu dari anggota kelompok itu bisa mempresentasikan hasil dari kolase itu di depan kelas dengan support dari kelompoknya. Baik, luar biasa sekali yang Ibu sampaikan tersebut. Selanjutnya nih Bu, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan? Dengan observasi ya Pak tadi, saya akan menggunakan dua cara, yaitu secara pengetahuan dan keterampilan. Dimana secara pengetahuan nanti yang saya gunakan yaitu anak bisa mempresentasikan, bisa mempresentasikan dari hasil diskusi kelompok mereka, bagaimana teknik membuat kolase, bagaimana memilih biji-bijian yang sesuai dengan gambar yang akan digunakan, kemudian bagaimana cara menempel yang benar dari biji-bijian di sketch gambar tersebut. Kemudian secara keterampilan itu mereka mampu menghasilkan bentuk kolase yang katakanlah bisa sempurna sesuai dengan apa yang dilihat di video-video itu. Secara kelompok ya? Secara kelompok itu Pak. Nanti hasil diskusi kelompok mereka bisa membuat kolase dengan hasil yang mendekati sempurna lah untuk anak-anak kelas 3 itu. Pak. Baik Bu, ya saya mendengar dari apa yang Ibu sampaikan itu luar biasa sekali ya. Selanjutnya Ibu, bagaimana
rancangan pembelajaran yang ingin Ibu lakukan atau Ibu diterapkan di dalam kelas? Metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu metode pembelajaran berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi yang berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran pengetahuan sosial dan emosional. Kemudian saya gunakan pembagian kelompok agar mereka bisa berdiskusi. Kemudian dari kelompok itu bisa saling tanya jawab antar individu. Setelah antar individu baru nanti antar kelompok. Jadi mereka ada integrasinya, Pak. Antara kelompok satu yang lain itu bisa saling integrasi atau bertukar pemahaman. Itu. Baik Bu, jadi yang akan Ibu terapkan di dalam kelas tadi menggunakan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi, yang diintegrasikan dalam pembelajaran sosial emosional menggunakan model pembelajaran project based learning tadi ya, dan juga dengan metode diskusi kelompok yang kemudian diberikan penugasan dan juga tanya jawab gitu ya Bu ya? Iya. Oh baik. Nah sekarang Ibu, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas nantinya? Untuk medianya ya Pak ya, saya menggunakan yang pertama itu contoh hasil karya kolase dari biji-bijian. Kemudian dari video. Biasanya anak kan penasaran gitu, video tutorial tentang pembuatan kolase. Kemudian yang ketiga yaitu dari slide PowerPoint. Ya PowerPoint, dan media yang saya gunakan juga dari laptop. Baik Ibu, saya sudah mendengarkan tadi metode yang akan Ibu lakukan dan alat-alatnya yang sudah Ibu akan persiapkan. Nah selanjutnya ini Bu, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut dan di hari apa, di kelas berapa dan jam berapa Ibu? Oh iya, untuk pembelajaran Pak materi kebetulan hari Rabu itu ada jadwal SPDP, jadi ini akan saya berikan di hari itu. Jamnya jam ketiga dan keempat. Kemudian nanti di kelas 3 Pak. Baik Bu, jadi nanti hari Rabu di kelas 3 jam ketiga dan jam keempat Bu, di kelas 3 Saya akan datang ke kelas Ibu dan saya akan melakukan supervisi kelas nantinya, melihat apa yang dan mencatat apa yang bisa saya dapat dari dalam pembelajaran kelas yang Ibu lakukan. Selanjutnya nanti setelah Ibu lakukan kegiatan observasi, kapan yang terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi. Jadi nanti setelah observasi nanti dilakukan di kelas, nanti ada tahap yang selanjutnya itu pasca observasi. Ya, di pasca observasi nantinya akan didampingi oleh PP atau pengajar praktek. Belum kita akhiri dalam agenda kali ini, kira-kira Ibu apa yang didapatkan dari percakapan yang kita lakukan hari ini? Dari percakapan ini Pak, karena nanti Bapak mau mengadakan observasi di kelas saya, nah saya akan mempersiapkan sesuai dengan materi yang saya sampaikan tentang SPDP kolase. Nanti saya juga akan otomatis saya mempersiapkan semua alat dan bahan yang akan digunakan dalam pembuatan kolase, juga sekaligus LKPD untuk peserta didik. Itu. Baik Ibu, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan. Kita bisa berbincang-bincang selama kurang lebih 10-15 menit ini ya, dengan percakapan pra-observasi tersebut. Kita sampai bertemu lagi di waktu kita observasi di kelas nanti ya Bu ya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan apapun. Terima kasih ya Bu ya, selamat siang. Sama-sama, selamat siang juga. Baik, demikian tadi percakapan pra-observasi yang saya lakukan bersama dengan Bu Maria. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Kita tunggu di pertemuan berikutnya dalam kegiatan observasi. Pasti nggak sabar ya. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita
Ya, sekarang duduk lagi. Nah, anak-anak, saya bertanya ya ini, ada yang nggak masuk nggak temanmu? Tidak. Iya ya, masuk semua ya. Nah, kemudian hari ini bagaimana keadaanmu? Sehat semua? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Kita harus bersyukur ya, karena kita selalu diberi kesehatan sehingga hari ini kita bisa mengikuti pembelajaran. Dari pembelajaran tematik, tema 2, subtema 3, pembelajaran 4 SPDP dan bahasa Indonesia. Untuk bahasa Indonesia, ya nanti kita masih mempelajari tentang tumbuhan. Masih ingat tidak? Kemarin kita sudah mempelajari makhluk hidup. Ya, makhluk hidup itu ada berapa? Ada tumbuhan, terus hewan, terus manusia. Iya, manusia, betul sekali. Nah, nanti dari ketiga ini yang akan kita pelajari si tumbuhan. Ya, itu. Nah, kemudian ya tujuan dari pembelajaran ini nanti yaitu agar kalian lebih memahami materi belajar. Ya, apa yang disampaikan nanti saya menyampaikannya lewat video. Ya, selain itu nanti untuk SPDP juga agar kalian juga memahami materinya lewat video, kalian bisa mempraktekkan, bisa mengerjakan tugas-tugas yang Bu Guru berikan dengan baik, betul, ya, sesuai dengan apa yang sudah kalian pelajari. Berdiri aja, berdiri dulu, ayo, terus semangat, tepuk semangat, semangat, semangat. Ya, silakan duduk kembali, terima kasih. Bertemu lagi dengan Miss Nova, masih di tema yang sama yaitu tema tanaman dengan subtema bagian tanaman dan cara merawat tanaman. Mengetahui bagian-bagian dari tanaman, apakah teman-teman tahu bagaimana cara merawat tanaman? Ini dia cara merawat tanaman. Pakai juga sepatu boot agar kaki kamu tetap bersih dan aman. Di videonya tentang apa coba? Siapa bisa jawab? Tunjuk jari. Ayo, apa? Bagian tumbuh-tumbuhan. Ya, ada cerita tentang bagian tumbuhan. Apalagi menceritakan tentang apa videonya? Cara merawat. Iya, betul sekali, cara merawat tanaman. Ada lagi video tentang gunakan 1, 2, 3. Sudah paham toh? Yuk, mulai sekarang kita duduk kelompok. Silakan tugas masing-masing. Ini mejanya di belakang. Kelompok 2 apel. Terus ini kelompok 2. Ya, di sini ada nama kelompok. Kamu tulisin nama kelompokmu dan anggotanya siapa saja. Ya, sudah paham? Nah, kemudian untuk gambar yang ini kamu potong masing-masing, tiap kotaknya sendiri-sendiri. Ya, ini digunting, dipotong. Nanti kamu tempelkan sesuai urutannya. Gambar yang 1 yang mana, gambar kedua yang mana, gambar ketiga sampai gambar kelima. Sesuai dengan waktu yang sudah kita sepakati, ini sudah 30 menit, kalian mengerjakan tugas pembelajaran yang pertama. Kelompok kami adalah Sabah, Iqbal, Desta, Ispanul. Saya akan menampilkan diskusi kelompok kami saya. Gambar 1, mencampur tanah. Gambar kedua, mengasih pupuk. Gambar ketiga, menyiram tanaman.
Gambar keempat, sedang terkena sinar matahari. Ini hasil kelompok bunga mawar. Tepuk tangan dulu untuk kelompok bunga mawar. Baiklah anak-anak, ya, setelah melakukan pembelajaran yang pertama, kalian sudah melakukan diskusi kelompok, mengerjakan tugas, dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Untuk itu hasil diskusinya dikumpulkan. Ini salah satu mengumpulkan. Sudah siap ya? Ayo. Aku bisa. Tepuk aku bisa. Aku bisa. Kamu bisa. Kita semua pasti bisa. 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 Yeah. Kalian sudah lama cukup bisa. Aku bisa. Ya, saya yakin dan percaya karena sudah lama cukup aku bisa, pasti sudah kalian akan bisa melanjutkan tugas kalian berikutnya, yaitu SBDP. Tapi sudah saya sampaikan tujuan pembelajaran SBDP di depan tadi ya. Nah, sekarang saya juga akan memperlihatkan video untuk pembelajaran SBDP. Ya, tentang apa nanti? Tentang kolase dari tumbuhan atau daun. Ya, karena kita masih materinya pada tumbuhan. Perhatikan ya, cara membuatnya pertama diapakan, kedua, ya nanti terus bagaimana, dan selanjutnya. Karena nanti juga akan menjadi materi untuk pembelajaran kalian di tugas LKPD. Untuk kelompok ini kita sepakat bersama, kalian ingin menjadi kelompok enggak? Nanti ya sekarang kelompok bunga tadi ada kelompok strawberry. Ya, kalau kamu bunga anggrek ada kelompok bunga. Sini kata juga ada apa? 11 1 ya. Terus ada benar ya. Ingat aja bunga kelompok masing-masing. Sudah selesai anak? Sudah. Kalau sudah selesai nanti presentasi lagi kelompok kalian untuk tugas yang kedua, yaitu nanti yang maju, yang tadi belum maju. Nah sekarang giliran di tugas kedua kalian maju, dua anak mempresentasikan hasil diskusi dan kerja kelompok kalian. Tapi dari kelompok dari sini ya sekarang, ayo kelompok bunga. Anggrek. Membuat apa? Bahannya apa ya? Nama kelompok kami strawberry. Anggota kelompok Sarah Putri, Sarah Jaya, dan saya ingin mempresentasikan hasil kelompok strawberry. Membuat apa? Membuat lebaran. Nama kelompokku strawberry. Anggotaku Putri, Sarah Jaya, yang saya ingin mempresentasikan hasil dari kelompok strawberry. Kelompok strawberry membuat bahan 1 daun nangka, 2 daun jambu, 3 daun katuk. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok strawberry. Kelompok strawberry sudah membuat bahannya itu ada daun nangka, daun jambu, dan daun katuk. Nah bagus sekali ya. Ini diberi tambahan apa itu pohon dan daun-daunan. Oke.
Terima kasih untuk kelompok, jadi bagus sekali karyanya hari ini ya. Nah, untuk kelanjutannya nanti masih ada evaluasi. Kalian mengerjakan tugas evaluasi tapi dengan tugas individu, tugas pribadi. Gerak ya, subur ya. 1, 2, 3, yuk. Subur, subur. Selanjutnya tugas yang kalian kerjakan tadi, tugas SPDB membuat evaluasi dikumpulkan. Ayo, salah satu mengumpulkan maju masing-masing kelompoknya. Ya, kalau nama nomor juga harus diisi. Jangan lupa saya beri waktu 15 menit untuk mengerjakan tugas ini. Siap? Siap. Ya, sekarang dikumpulkan. Ya, mengumpulkannya salah satu saja. Ya, salah satu dikumpulkan. Ya. Mengikuti pembelajaran hari ini dari pagi sampai sekarang ya. Sekarang saya ingin bertanya. Ya, sekarang Ibu ingin bertanya. Apa saja yang sudah kalian lakukan untuk pembelajaran hari ini? Coba. Apa? Cara merawat tumbuhan. Iya, cara merawat tumbuhan. Iya. Apalagi yang sudah kalian kerjakan loh ya, dikerjakan bersama tadi apa? Membuat kolase. Iya, membuat karya kolase. Ada lagi. Yang baru saja kalian kerjakan apa? Presentasi. Bagus sekali. Ada lagi. Masih ada lagi. Baru saja tadi apa? Tugas individu. Iya, tugas individu, betul sekali. Jadi tadi kalian sudah melakukan pembelajaran apa? Evaluasi. Iya, evaluasi ya, evaluasi tugas individu. Bagus sekali ya. Nah, kalian sudah dari pagi membuat karya, yaitu menyusun gambar, merawat tumbuhan, membuat karya kolase dengan bahan apa? Iya, daun. Kemudian presentasi. Terus ada lagi yang terakhir tadi apa? Iya, evaluasi. Itulah yang sudah kita lakukan hari ini. Ternyata dari tujuan pembelajaran hari ini kita tercapai. Kalian sudah mampu memahami materi-materi yang saya sampaikan walaupun melalui video. Tugas kalian sangat luar biasa hari ini. Tepuk tangan untuk kalian. Untuk mengakhirinya, ya, kita akan doa bersama. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Selamat siang anak-anak. Selamat pulang. Nah, jangan lupa jaga kesehatan. Ya, jangan lupa jaga kesehatan. Belajar supaya kita semakin hari semakin iya. Ya, jaga kesehatan ya sekarang. Untuk pulangnya, yang pertama dari kelompok bunga anggrek. Tadi siapa? Ya, silakan.
Selamat pagi Bu Is. Selamat pagi juga Pak Tahan. Nggih, alhamdulillah masih bisa ketemu lagi nggih. Iya, puji Tuhan. Pripun nih kondisine kabaripun Bu? Ya, puji Tuhan udah mulai membaik. Kemarin kan sempat sakit ya, 2 hari ya. 1 mingguan. Habis kegiatan itu ya. Kegiatan. Nggih. Ini Bu Lis, kita kan sudah melalui beberapa tahapan dari mulai kita pra observasi kemarin yang sudah kita laksanakan sambil ngobrol santai itu ya Bu ya. Terus kemarinnya lagi juga kita sudah melaksanakan observasi panjenengan sampun ngajar dan lain sebagainya itu dengan beberapa catatan-catatan atau yang mungkin panjenengan rasakan juga dalam kegiatan observasi tersebut. Nah, di tahap yang saat ini Bu, atau di kesempatan kali ini kita akan melaksanakan tahap pasca observasi. Nah, di sini nanti mungkin ada beberapa pertanyaan nih Bu terkait kegiatan pasca observasi yang akan kita laksanakan pada kesempatan kali ini. Nah, gimana Bu? Tidak apa-apa ya Bu, yang minta waktunya sebentar ya? Iya, nggak apa-apa. Kebetulan kan ini ada kegiatan Ramadan, jadi pembelajarannya. Pesantren kilat ya Bu ya? Iya, pesantren kilat. Ini Bu, yang pertama ini Bu. Setelah melaksanakan pasca observasi kemarin itu, kira-kira kesan apa yang panjenengan rasakan setelah menyajikan pelajaran tersebut? Dan apakah sudah sesuai dengan rencana yang panjenengan inginkan? Gitu. Iya. Terima kasih. Kesan yang saya dapatkan dari pembelajaran kemarin itu, yaitu bahwa pembelajaran sebenarnya berjalan dengan lancar, karena situasi kelasnya juga kondusif dan anak-anak juga memperhatikan materi-materi yang disampaikan, baik dari penayangan video maupun mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktek pembelajarannya. Anak-anak juga sudah siap. Nah, kemudian juga sesuai dengan RPP yang sudah saya buat. Jadi diambil garis besar untuk pembelajaran kemarin itu lancar, Pak. Oh gitu, baik Ibu, kemarin kan sedikit merefleksi tentang pembelajaran Bu ya. Kemarin kan dilaksanakan di kelas 3 ya Bu ya. Iya, kelas 3. Di pembelajaran SPDP tema 2 subtema 3 nggih. Itu. Jadi sudah menurut panjenengan sudah sesuai dengan rencana yang panjenengan susun gitu nggih. Baik. Selanjutnya Ibu, coba dari panjenengan bisa menceritakan hal-hal yang panjenengan rasakan telah memuaskan. Yang tadi kan panjenengan sudah sesuai rencana, berarti kan ada kategori memuaskan. Dan hal-hal yang mungkin ada 1 atau 2 yang mungkin kurang memuaskan atau kurang dalam pencapaian jenengan dalam pembelajaran tadi. Mungkin bisa disampaikan Ibu, monggo. Ya, terima kasih. Untuk yang memuaskan itu, saya sebenarnya dari hasil mereka saya senang. Oh iya. Karena sesuai dengan harapan saya. Iya. Ya, itu dari hasil pembuatan gitu juga ya. Hasil pekerjaan mereka, kemudian dari hasil apa itu? Sikap mereka atau gimana? Tanggapan mereka merasa senang diajak mempelajari sesuatu yang baru dalam pembelajaran mereka. Terutama dalam SPDB kemarin kita akan mengambil praktek untuk membuat kolase dari yang tidak jauh dari materi, yaitu tumbuhan. Dari sebagian anggota tumbuhan, yaitu terutama daun, itu mereka bisa gunakan untuk suatu bentuk produk baru bagi mereka dengan melihat contoh dan arahan dari guru. Itu mereka mampu mengaplikasikan atau membuat sesuai dengan yang sudah saya rencanakan. Nah, kemudian anak-anak pun senang, antusias. Mereka bisa menikmati pembelajaran, kemudian mereka bisa menghasilkan sesuatu yang baru, sehingga mereka merasa bangga dengan hasil mereka. Nah, kemudian ada beberapa hal yang harus saya garis bawahi. Karena dari beberapa hasil itu kebanyakan mereka sama. Ya. Hasilnya itu sama. Karena dari beberapa macam contoh yang saya berikan
Itu misalnya untuk kolase itu kan ada banyak jenis bentuk gambar. Misalnya mereka bisa membuat bentuk rumah, bentuk hewan, bentuk tumbuhan. Tapi kebanyakan dari mereka membuatnya mayoritas itu hewan semua. Jadi masih kurang bermacam-macam dari hasil produk. Oh gitu, Pak. Ya. Jadi sebenarnya sudah saya sampaikan, kamu bisa membuat yang bentuk rumah seperti ini contohnya, bisa membuat bentuk tumbuh-tumbuhan seperti ini contohnya, dan hewan. Ternyata mereka kebanyakan suka membuat bentuk hewan. Jadi untuk ya sebenarnya sudah gimana ya, menurut saya sih itu ekspresi mereka. Mereka mewujudkan keinginannya membuat ini. Tapi dari harapan saya berharap mereka itu ada berbagai macam bentuk dari hasil karyanya. Oh gitu. Jadi yang disampaikan kemarin dari Bu Lis kan berarti ada yang sudah memuaskan, ada yang belum. Nah, yang belum ini kan terkait dengan kebanyakan mayoritas hasilnya mereka itu dalam bentuk yang sama. Gitu. Nah, padahal kemarin kan juga dalam pembelajaran tentang pembuatan ini tadi tentang tumbuhan dan hewan kemarin, jenengan sudah dimulai dengan membuat video, menayangkan video dulu ya, sudah menayangkan video, terus nanti jenengan bimbing dan arahan dan sebagainya ya. Oke, baik Bu. Nah, selanjutnya ini Bu, bagaimana perkiraan panjenengan mengenai kompetensi siswa yang berfokus pada kecakapan hidup? Baik, kalau saya lihat kompetensi siswa kelas 3, ya kelas 3 itu kan kelas rendah ya. Sesuai dengan usia dan masa pertumbuhannya itu kompetensi mereka bagus, dan karena mereka bisa memahami apa yang saya sampaikan, bisa mengerti apa yang saya harapkan, yang saya inginkan dari tugas mereka itu apa, ternyata mereka bisa. Dan kemudian selain itu dari secara lisan, dari umpan balik yang saya berikan, misalnya saya memberikan pertanyaan, saya berkelanjutan, ini kenapa bisa begini, sebabnya ini Bu, mereka bisa menjawab secara apa itu ya, alami pikiran mereka. Usia anak-anak itu jawabannya kan ya itu natural gitu ya. Ya, natural itu. Jadi berarti mereka itu ada kemampuan atau kompetensi siswa yang memang perlu kita kembangkan, karena mereka mampu menjawab dari beberapa umpan balik saya dan berkelanjutan. Jadi itu ya Bu ya, untuk berfokus pada kecakapan hidup pada saat mereka bisa memberikan ataupun memberikan umpan balik dari yang pertanyaan pemantik ataupun penerapan yang panjenengan lakukan gitu ya. Berikutnya ini Bu, apa yang menjadi kesulitan dari siswa selama pembelajaran itu panjenengan rasakan atau panjenengan lihat dari mungkin dari model pembelajaran yang panjenengan lakukan adalah PJBL kemarin ya, dengan yang saya lihat kemarin itu sesuai di catatan saya, pendekatan yang sudah panjenengan lakukan sudah menggunakan saintifik, menggunakan TIPEC juga, menggunakan media-media yang mudah dianu oleh anak, dan juga panjenengan menerapkan metode pembelajaran yang menggunakan ceramah, ada diskusi, pembuatan kelompok juga, terus panjenengan presentasi dan menggunakan tanya jawab. Nah, itu mungkin kira-kira yang menjadi kesulitan dari siswa apa lah Ibu ya? Ya, menjadi kesulitan dari siswa itu menumbuhkan, saya melihat itu cara apa, menumbuhkan sifat mandiri siswa atau keberanian siswa mental, keberaniannya untuk maju. Jadi percaya dirinya ya? Percaya dirinya itu kurang, karena apa? Mereka masih merasa malu. Kalau disuruh maju ke depan untuk mempresentasikan hasil mereka. Mereka mintanya dengan temannya, jadi harus ditemani. Oh gitu. Ya, coba misalnya, karena itu kan ada, saya membuat 2 tugas secara individu dan kelompok. Nah, kalau secara individu mereka maju itu mintanya ditemani. Tapi kalau kelompok langsung mereka bisa maju bareng-bareng. Jadi seperti agak dipaksa gitu ya. Iya, kalau individu harus ada agak treatment khusus ya.
Oh gitu. Itu, Jadi Pak. Itu kesulitan siswa berarti itu kan dari mentalnya itu, keberaniannya. Oh gitu. Percaya dirinya kurang. Ya. Itu menjadi mungkin PR ya Bu ya ke depannya ya. Mungkin. Ya begitulah anak-anak kelas Iya, rendah. ya Bu ya. Betul. Ya memang dilemanya seperti itu di cara mengajar di sekolah dasar, hanya di kelas rendah apalagi ya Bu ya. Ya. Untuk berikutnya ini Bu, selanjutnya apa yang menjadi kesulitan panjenengan yang panjenengan rasakan saat pembelajaran kemarin khususnya, entah dari pribadi panjenengan atau faktor yang lainnya gitu Ibu, monggo. Ya. Untuk kesulitan yang saya hadapi itu ya bagaimana supaya saya menimbulkan motivasi anak itu untuk menumbuhkan rasa percaya dirinya dalam setiap kegiatan yang membutuhkan suatu bentuk presentasi ke depan. Bagaimana cara menumbuhkannya itu loh Pak. Nah, kemudian saya mempunyai keinginan atau sesuatu cara untuk mengatasi kesulitan itu, yaitu misalnya saya memberikan suatu bentuk kuis ya. Misalnya nanti siapa yang bisa menjawab kuis saya maju, nanti saya beri sesuatu supaya mereka bisa menarik. Dan pandainya mereka tanya dulu, Bu, sesuatunya apa? Nah, seperti itu. Ya ada hadiah buat kamu. Kamu mau hadiah enggak? Saya sampai bilang gitu. Mau Bu? Ya kalau mau maju. Ya Bu. Nah itu ada sedikit demi sedikit mereka rasa percaya diri karena tertarik dengan reward yang saya berikan itu. Oh gitu. Ya, jadi itu masih pernah saya sampaikan ya, nanti lain kali kalau maju siapa yang berani maju nggak usah ditemani, maju sendiri mempresentasikan hasil kerja, nanti saya beri hadiah, saya beri reward. Nah itu mereka baru ya Bu, nanti lain kali ya Bu. Nah itu ada beberapa anak yang mulai berarti muncul, ya itu lah panjenengan sampaikan tadi malah kelihatannya masuk di pertanyaan berikutnya ini Bu. Nah, di pertanyaan berikutnya ini bagaimana, nah ini Bu, bagaimana alternatif ataupun cara untuk mengatasi kesulitan yang tersebut di poin 5 yang panjenengan rasakan tadi. Salah satunya yang sudah panjenengan ungkapkan kan mungkin itu tadi dengan kuis tadi, mungkin ada yang lainnya Ibu. Selain dengan kuis misalnya kita motivasi anak. Memotivasi anak dengan cerita. Satu contoh cerita. Bagaimana menjadi anak yang berani. Apa akibatnya menjadi anak yang berani? Apa akibatnya menjadi anak yang tidak berani? Jadi jenengan memunculkan role model ya, ada seorang yang bisa jenengan ceritakan, bisa menginspirasi mereka gitu ya. Oh gitu. Cerita, perbandingan antara mempunyai anak yang berani dan tidak berani itu nanti akibatnya apa? Gitu. Jadi mereka bisa menilai sendiri, bisa mengumpamakan, oh iya, kalau saya menjadi anak yang berani, saya nanti akan bisa seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah itu motivasi. Nah kalau saya menangkap dari yang panjenengan sampaikan tadi, kelihatannya malah lebih mengenai yang ini Bu, dibanding dengan tadi memberikan reward. Karena kalau yang panjenengan utarakan dengan role model dan menceritakan, dan nanti kan muncul atau bangkit dari kesadaran diri, dan kesadaran diri itu kalau sudah muncul akan lebih kuat untuk merubah si anak. Kalau yang tadi memberikan reward ya tadi kan nanti anak kalau dikasih nggak mau gitu. Tapi kalau kesadaran diri itu malah lebih kuat, terdorong sendiri. Oh iya, saya pengen jadi seperti ini yang sudah seperti diceritakan motivasi itu. Lah itu malah mungkin jadi suatu apa ya, daya dorong untuk perubahannya lebih kuat nantinya Ibu. Mungkin itu Bu. Ya. Gitu ya. Untuk berikutnya ini Bu. Untuk coba kita bersama-sama ya Bu, kita identifikasi ini Bu. Hal-hal yang perlu mungkin ditingkatkan berdasarkan kegiatan yang baru kita laksanakan, kita lakukan dalam pengamatan yang saya lakukan ini Bu. Monggo Ibu. Ya. Pembelajarannya ya Pak ya, terutama ya. Saya mengidentifikasi bahwa pembelajaran yang saya sampaikan itu sebenarnya sudah berbagai model pembelajaran.
tapi dari hasil itu masih satu bentuk tugas yang sama. Tadi misalnya hanya saya menyuruh anak untuk mempresentasikan, ya toh, semuanya mempresentasikan, kemudian hasilnya pun sama. Nah, saya berpikiran bahwa seandainya nanti saya mempunyai dalam pembelajaran lain, saya akan berikan tugas, tapi saya meminta tiap anak itu mempunyai, masing-masing anak berbeda hasil tugasnya. Misalnya, saya mempunyai sebuah gambar bercerita. Biasanya anak kan lihat gambar seneng. Hanya gambar, nanti ada beberapa pemerannya, terus anak saya suruh menceritakan. Nah, kemudian nanti rencana saya ada beberapa anak, saya ingin tanya, siapa yang suka gambar? Misalnya ada. Oke, kamu boleh bergambar lagi gambar ini. Kemudian, siapa yang suka bercerita? Saya buat cerita gambar seperti ini. Dan gambar ini kamu bisa buat cerita. Terus lagi, siapa suka puisi? Misalnya, saya suka bikin puisi. Tapi puisinya nggak gambar itu gimana, Bu? Ya nggak apa-apa. Yang penting kamu ada tugasnya. Sesuai dengan keinginannya gitu, Pak. Berarti maksud saya seperti itu. Itu bagus sekali, Bu. Berarti nanti masuk untuk penguatan yang berdiferensiasi. Jadi panjenengan memfasilitasi kebutuhan belajar siswanya. Kan kita tahu, Bu, dari siswa kita mungkin ada yang condong ke belajarnya audio, atau yang dengan melihat visual, atau yang kedua-duanya, dan bahkan mungkin ada yang cenderung ke praktek. Nah, seperti itu. Nah, mungkin yang panjenengan lakukan tadi, yang akan lakukan berikutnya dari identifikasi yang jenengan lakukan tadi, mungkin lebih tepatnya mungkin bisa ditambahi di RPP panjenengan nantinya, di rencana panjenengan nantinya, ke yang berdiferensiasi. Seperti itu, Bu. Berdiferensiasi ya, Pak? Iya, siap. Ya. Bu. Nah, selanjutnya ini, Bu. Mungkin terakhir ya, Bu, ya. Di pertanyaan terakhir, dari pelaksanaan observasi, dari observasi dan pasca observasi ini, mungkin ada saran yang bisa diberikan dari panjenengan untuk mungkin kegiatan berikutnya. Mungkin apa yang bisa panjenengan berikan masukan ataupun saran kepada kami, Bu? Ya. Nah, saran saya ya, Pak, ya, kemungkinannya, Pak, setiap guru itu kan kadang kemampuannya berbeda-beda. Nah, saya berharap nanti ada kerjasama dengan guru lain. Ya, bisa membantulah. Misalkan dalam hal pembelajaran itu, di saat guru kelasnya itu memberikan tugas atau yang lainnya, guru yang lain bisa membantu atau memberikan ide atau gagasan yang lainnya untuk pembelajaran yang lebih baik lagi, agar anak juga bisa menikmati pembelajaran sesuai dengan keinginan anak juga, sesuai dengan minat dan harapan mereka juga. Jadi membentuk suatu pembelajaran yang menyenangkan untuk anak. Siap. Dengan peran serta dari guru yang lainnya. Siap. Jadi ada daya dorong atau dukungan yang lainnya, support system dari beberapa guru, bahkan mungkin dari kepala sekolah gitu ya, Bu, ya. Oke, Bu, terima kasih atas saran masukannya. Sudah, Bu? Sudah. Itu tadi, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kita melaksanakan pasca observasi. Dari awal sampai akhir panjenengan sudah mengutarakan apa yang panjenengan rasakan, yang panjenengan alami. Terima kasih sekali, Bu. Untuk selanjutnya bisa kita cukupkan untuk sekian ya, Bu, ya. Terima kasih. Kita bisa ketemu lagi pada kesempatan yang berikutnya. Semoga lebih baik lagi, Bu. Sehat selalu, Ibu. Terima kasih untuk Pak Tahan selaku calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Sragen tahun 2024 ini, dan Bu yang sudah menjadi rekan sejawat untuk pelaksanaan pendampingan individu ini. Jadi melihat apa yang sudah panjenengan lakukan tadi di awal sampai di akhir, saya sudah bisa memahami. Di satu sisi apa yang disampaikan oleh Pak Tahan sudah sesuai dengan apa yang namanya mungkin pembelajaran yang
istilahnya yang dilakukan oleh Bu Is, pembelajaran yang berdiferensi dan KS yang kepada murid juga. Terus tadi Pak Tahan juga bisa katakanlah sebagai calon guru penggerak untuk memberikan bimbingan kepada rekan sejawat sudah sesuai dengan alurnya, dan saya melihat di sini komunikasi yang sangat-sangat intens, yang sangat baik sekali ya, mungkin karena Bu Is juga sudah menjadi guru senior juga ya. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh guru yang mungkin sudah mempunyai pengalaman kan tinggal menambah sedikit-sedikit disesuaikan dengan aturan main yang ada seperti itu ya. Ya, sesuai dengan perkembangan zaman saat ini, dan alhamdulillah semuanya sudah dilakukan. Ketika Pak Tahan menanyakan sesuatu yang sekiranya itu seperti proses coaching ya, artinya itu memancing sesuatu yang mungkin supaya panjenengan untuk menyampaikan sesuatu jawaban, dan memang sangat-sangat berhasil. Jadi apa yang disampaikan Pak Tahan untuk memancing sesuatu, dan ini sudah banyak untuk menjelaskan secara baik, dan ini yang sangat kita harapkan. Jadi terima kasih sekali untuk pagi hari ini proses coaching untuk pasca observasi dengan teman sejawat sudah berlangsung dengan baik, dan semoga kedepannya lagi seandainya nanti sudah mungkin Pak Tahan juga sudah lulus sebagai calon guru penggerak, bisa tidak hanya kepada satu orang guru saja, nanti untuk yang lainnya sekiranya itu walaupun hanya sekedar berbincang-bincang di tempat yang istilahnya nyantai, nanti tidaknya bisa menyampaikan sesuatu yang bermanfaat pada teman yang lainnya. Harapan saya, dan terima kasih pagi hari ini sudah berkenan untuk mendampingi panjenengan semuanya. Sekali lagi sukses untuk panjenengan. Terima kasih Pak Tahan. Siap Pak, terima kasih sekali Pak atas pendampingan panjenengan selama ini. Terima kasih. Kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.